Halo sahabat hipnoterapi, video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bagi para pasien yang datang ke saya yang sangat awam dengan yang disebut dengan hipnoterapi. Yang mereka takutkan adalah apakah hipnoterapi itu ada efek sampingnya dan bagaimana cara kerja hipnoterapi dan apa itu pikiran bawah sadar. Jadi kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, hipnoterapi namanya hipnosis terapi, berarti kita menghipnosis atau menterapi seseorang itu dengan menggunakan hipnosis yang biasa kita sebut sebagai hipnotis. Di Indonesia biasanya hipnotis itu sering pandangannya negatif. Hipnotis itu tidak negatif karena hipnotis ini kalau dipergunakan dengan benar itu bisa menerapi mental manusia atau pikiran manusia yang bermasalah, yang berhubungan dengan psikis. Tetapi kalau ilmu hipnosis ini dipergunakan dengan cara yang salah, maka itu juga menjadi salah. Tetapi kebanyakan hipnotis yang kita kenal, mungkin ada yang ke pasar, kemanapun, itu biasanya mereka menggunakan bius ringan. Ketika orang kena bius ringan itu seolah-olah dia kena hipnotis, tapi sebenarnya bukan seperti itu, ya. Tapi sebenarnya mereka itu dibius ringan. Kalau sudah dibius ringan, gelombang otaknya itu turun juga sampai ke theta, sehingga apapun yang diminta oleh si pelaku, dompet, HP, semua pasti diberikannya karena dia sudah dipengaruhi oleh obat bius tersebut. Sehingga orang banyak mengatakan bahwa oh itu kena hipnotis, sebenarnya bukan. Saya sudah banyak menonton video-video ini ya, yang tangkapan dari CCTV ini sebenarnya mereka menggunakan obat bius ringan. Bahkan mungkin orang yang dikatakan menghipnotis itu, mereka mungkin tidak kenal apa yang dimaksud dengan ilmu hipnosis atau hipnotis itu, tapi mereka menggunakan obat bius ringan sehingga bisa mempengaruhi kesadaran orang tersebut. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hipnoterapi adalah terapi dengan menggunakan hipnosis. Kalau terapi menggunakan hipnosis berarti kita memasuki gerbang alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar manusia. Pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar itu adalah tempat menyimpan memori kita atau data-data kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita alami, semuanya itu tersimpan dengan sangat baik di alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu sangat besar kapasitasnya. Kalau kita bandingkan dengan alam sadar kita atau pikiran sadar kita yang akses keluar, itu jauh sekali alam sadar kita ini, pikiran sadar ini kapasitasnya kalah dengan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar kita hanya mendominasi 12%. Dan itu ingatannya itu sifatnya sementara. Sedangkan alam bawah sadar mendominasi 88% dan itu permanen. Jadi alam bawah sadar itu permanen. Jadi kalau permanen kenapa bisa dirubah, bisa diedit? Karena si pasiennya bersedia untuk diedit maupun dirubah. Kalau pasien tidak bersedia, maka kita tidak bisa berbuat banyak. Nah, itu dia yang disebut dengan hipnosis. Hipnoterapi ini adalah kita memasuki gerbang alam bawah sadar dari pasien ini atau manusia sehingga kita bisa mengotak-atik di dalamnya. Misalnya orang itu sering berpikiran negatif, sering berbuat yang negatif, kita robah dari negatif itu menjadi positif. Karena tempat menyimpan memori setelah kita rubah atau kita ubah dari negatif menjadi positif, nanti dalam kehidupan sehari-hari yang berikutnya dia akan selalu berpikir positif dan berbuat yang positif. Karena alam bawah sadarnya itu sudah kita rubah. Semua yang kita lakukan itu semua datanya tersimpan di alam bawah sadar. Contoh yang paling gampang adalah begini. Komputer itu monitornya itu adalah kita katakan alam sadar. Harddisknya itu alam bawah sadar. Ketika kita mengedit harddisknya, maka yang muncul di monitor juga sesuai dengan data di harddisk. Ketika itu misalnya isinya itu gambar, kita rubah menjadi tulisan, maka yang muncul juga tulisan. Itu disebut dengan kita mengedit datanya.
Di dalam komputer itu ada hard disk. Hard disk itu ada alam bawah sadar yang menyimpan memori yang sangat besar. Karena dia bisa menyimpan memori yang sangat lama yang tersimpan, bahkan kita sudah lupa, tapi ketika kita gali kembali melalui hipnosis, maka dia akan bercerita. Ya, dia akan bercerita apa yang terjadi pada masa itu. Apa yang terjadi itulah yang kita terapi. Misalnya dia bercerita tentang dia dibully pada masa lalu, mungkin sekarang tahun 2023. Peristiwa itu 2010. Dia akan bercerita di 2010 itu apa yang terjadi. Dan jadi sebenarnya kita membawa dia ke zaman itu. Tapi bukan, mungkin orang memikirkan, jadi kesadaran kita atau roh kita itu dibawa ke zaman itu, bukan seperti itu. Tapi semua pengalaman itu sudah tersimpan di pikiran bawah sadarnya. Jadi kita diminta dengan hipnosis atau hipnoterapi itu menggali kembali semua data yang tersimpan di memorinya, dan dia akan cari. Ya, jadi semua pengalaman hidup kita itu semua tersimpan di memori, di alam bawah sadar. Dia akan cari nanti, ternyata ketemu, dan seolah-olah dia mengalami lagi. Nah, pada saat dia mengalami itu, dia telah melepaskan banyak energi. Biar aja, baru kita terapi nanti. Kita terapi di mana yang negatif itu kita akan rubah menjadi positif. Ketika berubah menjadi positif, maka nanti mindset, pola pikirnya dan perilakunya itu juga berubah menjadi positif. Itu gunanya orang di hipnoterapi. Nah, jadi dengan hipnoterapi itu kita bisa menyelesaikan berbagai macam masalah yang terjadi pada orang itu. Yang penting berhubungan dengan mental, dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Tapi sebenarnya untuk hipnoterapi itu fokus utamanya adalah di pikiran bawah sadar. Makanya untuk memasuki gerbang pikiran bawah sadar itu, kita harus menonaktifkan dulu pikiran sadarnya. Apakah dia tidur? Tidak, dia sama sekali tidak tidur. Kalau tidur, ketika seorang terapis bertanya kepada pasiennya atau kliennya, dia bisa berkomunikasi dengan kita. Dia bisa menjawab apapun yang kita tanya. Jadi cara kerjanya seperti ini. Pikiran kita itu terdiri dari ada 4 ya gelombangnya. Yang pertama itu disebut dengan beta. Sekarang saya berbicara ini, saya berada di gelombang beta. Gelombang otaknya adalah 12 sampai 25 Hz. Itu normalnya. Terus ketika pikiran atau otak saya sudah mulai tenang, dia akan turun gelombangnya menjadi alfa. Alfa itu gelombangnya adalah 8 sampai 12 Hz. Nah, terus diturunkan lagi itu disebut dengan theta. Theta itu dari 4 sampai 8 Hz. Theta inilah gerbang untuk masuk alam bawah sadarnya. Ketika dia sudah sampai di theta, filter mentalnya itu semua sementara tidak berfungsi. Karena yang kita masuki adalah alam bawah sadarnya dan pikiran sadarnya untuk sementara tidur dulu. Nah, di sanalah kita bisa mengisi berbagai sugesti positif, membangun semangatnya supaya dia sehat, fokus, berbagai macam sugesti kita akan isi, kita robah alam bawah sadarnya yang banyak merisi sampah-sampah atau sugesti yang pernah masuk atau pengalaman pahit yang masuk yang negatif, kita robah semuanya menjadi positif. Dari mana kita tahu? Dari cerita dia. Dia akan bercerita ke kita. Baik sebelum kita hipnosis dia akan bercerita dulu, baru kita cocokkan ketika kita hipnosis. Yang hipnosis ini paling tepat karena itu adalah hati dia yang berbicara. Pikiran bawah sadar itu bersih data yang akurat. Semua akan keluar tanpa filter. Nah, itulah yang kita robah nanti. Kita akan masuk langsung ke alam bawah sadarnya tanpa melalui pikiran sadar. Kalau kita melalui pikiran sadarnya, filter mental itu akan menghalangi. Dia akan memfilter semua yang masuk. Bahkan yang baik pun di filternya tidak bisa masuk. Makanya kita harus menonaktifkan filter mentalnya itu dan alam sadarnya itu sementara tidur dulu. Sekarang kita masuk ke gerbang alam bawah sadar dan kita otak-atik di sana semua sugesti-sugesti atau afirmasi-afirmasi positif kita masukkan ke dalam. Itu berarti kita merubah atau kita mengedit alam bawah sadarnya. Nah, setelah nanti dia bangun, mindset, perilakunya berubah. Pikiran terasa jernih,
Tubuh, pikiran, semua terasa sangat nyaman, sangat rileks, pikiran jernih, semua terasa rileks sekali. Itu dalam kondisi setelah dia bangun dari hipnosis. Setelah diterapi, orang yang bersangkutan ini akan terjadi perubahan dengan waktu yang sangat singkat. Karena hipnoterapi sekarang adalah cara merubah perilaku, mindset, dan sikap seseorang itu dengan cara yang sangat instan, sangat cepat. Dan apa yang telah kita tanamkan di alam bawah sadarnya dengan sugesti-sugesti positif, itu sifatnya adalah permanen. Kecuali itu dirubah lagi oleh para hipnoterapis yang lain dengan seizin pasien atau klien kita. Tanpa izin dari mereka, kita tidak bisa merubah. Dan jangan khawatir, hal-hal yang bersifat prinsipal seperti keyakinan, misalnya orang itu beragama Islam, beragama Buddha, beragama apa saja, itu tidak bisa dirubah karena itu berhubungan dengan prinsip dia, prinsip hidup dia, keyakinan dia, itu tidak bisa dirubah. Terapi ke hipnoterapi itu adalah aman. Sebenarnya tidak ada efek samping. Dan kami sebagai terapis itu bukan sebagai terapis liar, tetapi kami mempunyai izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi secara hukum kami bertanggung jawab kepada Kementerian Kesehatan dan ada aturannya di Permenkes nomor 16 tahun 2016 tentang penyehat secara tradisional. Jadi hipnoterapi masuk di dalam kategori tersebut. Kemudian di bawah theta itu ada yang disebut dengan delta. Delta itu gelombang otaknya itu ada 0,1 sampai 4 Hz. Dan pada saat gelombang otak seperti ini, seseorang itu tertidur dengan sangat pulas tanpa mimpi. Itu yang disebut dengan gelombang delta. Jadi totalnya ada 4. Jadi yang paling penting di sini adalah theta, adalah gerbang untuk memasuki alam bawah sadar dari manusia. Terima kasih bersama saya Sahari di channel Sahari Hipnoterapi dan Luar Biasa.